Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kalian akan belajar IPA bersama Mr. Nanda. Halo, how are you today? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian hari ini senantiasa baik ya. Dan bagi yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kalian semuanya. Amin. Pada video pembelajaran kita hari ini, kalian akan mempelajari materi IPA bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu penyelidikan ilmiah IPA. Pada pokok bahasan tentang penyelidikan ilmiah IPA, kalian akan mempelajari 3 hal. Hal yang pertama, bagaimana melakukan pengamatan. Yang kedua, apa saja kegunaan mempelajari IPA. Dan yang ketiga, objek-objek apa saja yang dipelajari dalam IPA. Kalian tentu semua sudah tahu bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian pengamatan. Dengan cara seperti itulah, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar kita itu dapat terjadi. Dan hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Mister mau nanya nih, siapa yang dulu di SD-nya pernah melakukan percobaan perkecambahan terhadap kacang hijau? Pada saat itu, kalian sebenarnya sudah melakukan proses pengamatan IPA. Nah, kenapa? Karena setiap hari kalian kan mengamati apa saja yang terjadi pada kecambah kacang hijau tersebut. Kalian amati, kalian catat, kalian ukur mengenai perkembangan dari kecambah tersebut. Dan setelah itu, kalian membuat laporan. Dan itu dikomunikasikan kepada Bapak Ibu Guru kalian, bukan? Ya. Penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses atau langkah-langkah. Ada 3 proses dan langkah-langkah penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengomunikasikan. Kita akan bahas satu persatu ketiga langkah-langkah proses-proses tadi. Yang pertama, prosesnya adalah pengamatan. Pengamatan itu artinya melakukan sesuatu untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, ketika kalian melakukan pengamatan tersebut, tentu menggunakan panca indera. Ya, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Itu pengamatan. Proses yang kedua, yaitu membuat inferensi. Arti dari membuat inferensi itu artinya merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini maksudnya adalah melaporkan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan itu termasuk data dan hasil yang disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk bagan, atau gambar-gambar yang relevan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kegunaan mempelajari IPA. Ada banyak sekali kegunaan yang bisa kita rasakan dalam mempelajari IPA. Mister memberikan beberapa contoh. Yang pertama, misalnya, dengan mempelajari IPA, kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang kedua, yaitu kita dibiasakan untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika
data warnanya seperti ini, apa yang bisa kita buat kesimpulannya? Nah, itu berpikiran logis dan sistematis. Kegunaan yang ketiga, mempelajari IPA, misalnya, kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Dan yang keempat, kegunaan mempelajari IPA yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah pohon yang kita tanam itu dapat tumbuh dan sebagainya. Nah, itulah 4 contoh kegunaan mempelajari IPA. Baik, kita sudah sampai kepada materi yang terakhir pada tema tentang penyelidikan ilmiah IPA, yaitu tentang objek-objek apa yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Dari sekian banyak objek, kita kelompokkan saja menjadi 2 bagian ya. Ada objek yang berukuran kecil, renik atau mikroskopis. Misalnya mulai dari bakteri, virus, atau partikel atom. Nah, itu objek yang berukuran kecil, renik atau mikroskopis. Di samping itu ada juga objek yang berukuran besar. Misalkan mulai dari hewan, tumbuhan, bumi, matahari, bahkan jagat raya. Nah, bagaimana? Menarik bukan tentang penyelidikan ilmiah IPA? Mau lebih paham? Kerjakan tuh PR di bawah ini. Oke, I think that is all for today. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.